ada keterangannya. Mau ubah bisa jadi kalau Iya, bentuknya. kalau biasa kita kan bikin mau ubah. Kenapa dari dibok? Nah, jadi bila kita menemukan binatang ini untuk membedakan membedakan musuh alami dan hama itu kita lihat di punggungnya biasanya titik untuk membedakan lawan warna punggung. Kalau untuk siapa nih si hama ini warna punggungnya tuh lebih kebanyakan oranye atau kuning-kuningan kayaknya lah. Kalau untuk musuh alami itu lebih agak oranye kemerahan. Ini oranye kemerahan. Ini punggung lebih kuning. Ini lebih banyak kuning dominan. Kalau yang musuh alami ini punggungnya tuh oranye atau kemerahan. Nah, ini lawan titik punggung, garis punggung. Kalau yang ini warna punggungnya aja Pak Enak. Ini lebih warna dominannya tuh kuning. Lebih dominan kuning. Semuanya. Si kulit. Kalau yang ini, nah kan ini lebih ke oranye kemerahan. Nah, Kadang-kadang lah bercaknya hitung. kan bisa hitung bercak ya. Kecuali dia menangkapnya, hanya bercak. Nah, jadi kita bila misalnya di lapangan ada tanaman padi maupun roti menemukan binatang ini, bingung deh ini masuk ke halaman. Nah, ya itu ada apa? Jadi kita angkat aja something. Karena kita apa? Sinkronkan dengan gambar. Nah, ada pertanyaan? Oh ada, tangkap mau kok ada di dalam tenda. Kadang kita melihat warna daun. Jadi kalau membedakan nitrogen atau lubang memanjang pada urat-urat daun, biasanya ini pada tanaman lobong pengancamnya ya Bapak. Lawan terong, pengancamnya. Nah, ada kegiatannya mungkin itu. Nah, jadi dia kalau membedakan di kiri daun kekurangan nitrogen, kekurangan karbon dioksida, kekurangan fosfat. Nah, tapi di sini kan kalau daun kekurangan fosfat, warna daunnya cenderung pekat lah. Kalau kita manusia ini kita kekurangan fosfat, salah satunya itu dia beruben. Itu kekurangan fosfat kok. Udah beruben tak enggak? Itu salah satunya dia kekurangan fosfat. Kalau untuk tanaman kekurangan fosfat, warnanya justru lebih pekat dari warna yang asli. Gedebong pisang. Oh iya. Nah, jadi saya buat teman-teman. Tepat itu adalah pada saat gerak sebelum kita memulai tanam, sebelum memasuki musim tanam, sebelum kita pengolahan tanah. Jadi tanaman di perumahan kita tuh masih gerak, ada tanaman apa-apa itu maksudnya kita belum menanam lagi, cuma rumput, gulungan maupun segala yang apa segala masih ada, cuma tanaman lagi belum. Nah, pada saat itulah kita waktu yang tepat melakukan penelitian terus, yaitu bisa dengan pemahaman maupun pemotongan. Nah, kenapa ini beda dulu? Karena bila kita sudah mulai, karena bila tanaman padi itu sudah ada di perumahan, tikus itu kan tertarik lagi lawan umpan segala tadi, karena tanaman padi itu lebih manis, lebih disukai oleh tikus. Nah, jadi misalnya kita luas perumahan atau hamparan di suatu desa itu sangat banyak, sedangkan racun ada terjadi. Salah satunya kita menanam tanaman perangkap. Maksudnya kita misalnya di desa itu hamparannya sekian hektar lah bertanam. Jadi misalnya di desa itu kan bertanam anggrek bulan 5. Nah, jadi sebulan dulu, baik bulan 4 kita tuh harus sudah menanam padi. Barangkali misalnya 2-3 bola sebagai tanaman perangkap. Nah, jadi kita tanam itu daun sebulan. Yang itu tadi sebagai umpan
Jadi dengan otomatis karena tanaman perangkap tadi kita tanam udah berdiri itu udah berubah. Nah, sedangkan yang tanam sebenarnya kan belum. Nah, jadi di posko kita menyerang ke tanaman yang si perangkap itu tadi. Nah, itu salah satunya. Banyak lagi cara mengendalikan posko yang perangkap bumbu apa segala macam. Cuma di sini perlu menjelaskan yang pengendalian sifatnya yang lebih murah yang segala petani kalau membeli. Artinya kan mengingat awal menanam padi, jadi otomatis awal juga sama menanam perangkat tadi hanya sedikit kerja gitu kan. Apalagi misalnya kalau hamparan di suatu desa ribuan hektar atau hektar tanaman perangkat itu anggap 30 aja. Nah, itu salah satunya. Kemudian untuk antisipasi atau peringatan dini hama penggeret batang kaki. Nah, kita tuh yang pertama kita waspadai itu yang pertama penerbangan kupu-kupunya di rumah air. Nah, jadi pada saat biasanya kupu-kupunya itu kan lebih aktif sore menjelang malam. Nah, jadi salah satu cara untuk mengetahui bakal ada serangan atau ada tanda gejala serangan dari sisi penggeret batang itu di rumah kita itu kan semuanya penggeret masuk-masuk ke jalan kan ada jadi amunnya awal kita tuh mau ulang lampu perangkap lain atau perangkap itu bisa lampu teplok ataupun lampu kita beda itu mungkin kita punya bednya misalnya aliran listriknya kalau masuk ke jalan kabelnya kepanjangan pakai lampu minyak tanah pun bisa itu lampu itu kita anak ini yang harusnya kan terlalu tinggi 2 meter atau 1,5 meter kita gendong kemudian di bawahnya itu kita ada dikasih kondisi air dibuat di deterjen jadi karena kupu-kupu itu kan minyak begitu dengan cahaya lampu otomatis mereka berterbangan mengarah cahaya lampu kan sebagian kita ada guburnya itu kabelnya itu lalu mati. Nah, jadi bila kita pada sore hari menemukan penerbangan ataupun di posko tadi banyak, oh berarti ini akan ada serang ada di jalannya sudah punya banyak menyerang. Nanti si kupu-kupu akan bertelur. Baik itu ia bertelur di kalau sudah ada tanaman padi, dia bisa bertelur di tanaman padi. Kalaupun kita belum menanam, ia bisa bertelur di singgang-singgang, di durian ataupun di rumput-rumput di pematang. Nah, kayaknya sudah bertelur di situ menetas tanaman padi sudah ada ulang-ulang atau rakan itu akan berpindah ke tanaman padi. Nah, jadi pencegahannya itu kalau sudah misalnya kita sudah memasang lampu tapi kan ibaratnya hingga bertelur itu kita kan mau mengetahui di mana kita taruh kabelnya ada mesin dalam sekian hamparan itu kita akan mungkin menemukan semua telurnya pasti ada yang terlewat ke atas. Nah, jadi kalau kita berjalan ke perumahan minimal seminggu sehari kita periksakan daun-daun tanaman itu kita menemukan kelompok telurnya di daun daunnya itu kita ambil bawa ke rumah daun yang berisi telur tadi jadi kita letakkan di dalam wadah di atas kapas jadi sedikit yang telur berisi telur tadi. Nah, jadi kalau telur yang di rumah itu sudah menetas berarti yang di perumahan pun akan menetas juga telurnya ke atas pokoknya semuanya disemprot. Tapi kalau misalnya kita terlewatkan ini yang di start 1 tadi kebetulan ulatnya itu sudah kenal kita nggak tahu ulatnya itu sudah masuk ke dalam batang-batang padi kita pestisidanya tuh harus ada sifat sistemik kita gunakan jangan yang kontak. Kalau yang kontak ulat yang di luar batang tadi yang mati terkena semprotan tapi kalau ulatnya bersifat sistemik itu akan meresap ke dalam batang tanaman padi. Jadi walaupun ulatnya nggak ada semprotan tapi bila ia memakan batang tanaman padi maka dia akan mati. Nah, kemudian bintik-bintik pada punggung. Kemudian kalau dari segi mulut atau antena kita perhatikan dulu lah. Moncongnya itu maksudnya itu yang moncongnya itu mengisap menusuk ke kepala. Ya. Dari sama Oh, ada di sampah ya. Kalau dilihat di sini Pak kayaknya sama Pak ada panjang maksudnya panjang normal.
sumbang ataupun segala jenis yang warisannya itu kan sifatnya kan langsung mengisah. Biasanya itu kan moncongnya itu lebih panjang. Kebanyakannya sifatnya hamari karena gewiannya itu kan menusuk, mengisah, memakan. Otomatis moncongnya itu lebih panjang. Jadi segala belalang yang kalau belalang yang hamar itu biasanya alat berusungnya lebih panjang. Ini mungkin itu perbedaannya. Kemudian mungkin sifat biologi laba-laba itu sendiri juga baik. Kan bila musim kemarau ini haus juga mengharapkan hujan memiliki ketengadah ke atas gitu. Kalau musim penghujan berbalik ini untuk melindungi tubuhnya supaya bagian kulitnya ada kehujanan. Masalahnya kalau dia bentuk mangkuk musim hujan, kayaknya masuk ke dalam itu laba-laba yang di lapangan apa pada di rumah. Maksudnya begini, kalau laba-laba dalam rumah itu kan dia terlindungi, kalau ada bangunan. Ada kan Pak? Kalau yang di lapangan itu kita agak sulit menemukan yang bersembunyi di bawah-bawah daun. Kalau yang di rumah itu kenapa udah pemandangan lebih nyaman tinggi? Walau iya, jadinya yang kan walaupun kita lindungi, cuma kita lebih mudah mengikuti. Kalau bapak rumah kan istilah mencari binatangnya. Kalau di rumah ada laba-laba kita jangan pilih ada ke atas kah atau ke bawah. Pokoknya aturnya musim hujan otomatisnya berbalik. Kalau yang ini baik, kayak hujan masuk ke mulutnya, ke hidungnya, ke telinganya, jalan. Itu seperti bisa juga bermusim ada secara biologisnya ada pelajarannya
tadi sudah menyampaikan materi salam dan salam kita dapat tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat kerabat dan pengikut beliau yang berjamaah. Mungkin sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh BWT berkaitan dengan peringatan dini ada bangunan seorang bebek. Jadi memang kebiasaan kita kebiasaannya kalau ada serangan hama atau penyakit maka kita memberikan ya berarti pastinya kita ada melakukan pengendalian tapi sebenarnya harusnya pencegahan. Membedakan antara hama dengan musuh alami yang mungkin agak susah kan. Yang miripnya kayak tadi, cuma kalau misalnya namanya datang kan jelas. Kemudian mungkin kayak gelang masih jelas saja. Yang agak susah ini yang sering penjelasannya. Ya, jadi mungkin salah satu dari sekian banyak kegiatan kita pertemuan yang bertanya dan kegiatan sekolah lapangan. Nah biasanya kan dalam sekolah lapangan itu ada analisa ekosistem. Nah, itu pun merupakan salah satu cara kita kan melatih petani supaya ada pengamatan terhadap lahan persawahan mereka. Nah jadi dalam kita tuh pengendalian hak secara terpadu itu kan kita tadi ada disinggung sedikit oleh Ibu BWT mengenai budidaya tanaman sehat gitu kan. Nah, budidaya tanaman sehat itu merupakan salah satu dari 4 prinsip pengendalian hama terpadu yang melekat. Nah, artinya ada 4 prinsip PHT. Yang pertama budidaya tanaman sehat, kemudian pemanfaatan musuh alami, pengamatan rutin. Apabila petani kita sudah melaksanakan yang 3 hal tadi, maka akhirnya petani kita akan menjadi yang keempat adalah ahli PHT. Nah, kalau untuk budidaya tanaman sehat tadi artinya kan banyak cara yang dilaksanakan. Namanya budidaya dari persiapan benih, lahan, termasuk kita sampai ke panen. Berarti kan pertama dulu benihnya. Dari segi benih tentunya menggunakan